Tanpa berlebihan, tapi dengan cara yang tepat, Inter kembali merangsek ke papan atas klasemen. Begitulah Gazzetta dello Sport membuka komentarnya setelah kemenangan Inter Milan atas Cagliari. Pasukan Christian Cifu kembali menunjukkan tren positif, meraih 2 kemenangan beruntun di Serie A. Di Unipol Domus, Lautaro Martinez membuka keunggulan, sebelum Pio Esposito mencetak gol perdananya di Serie A, sebuah gol yang disebut membebaskan sang pemain muda dari beban dan tekanan awal karirnya. Namun, Gazzetta menilai pekerjaan Cifu belum selesai. Cifu harus menghapus ketidaktuntasan ini, tulis mereka, menyoroti bagaimana Inter masih sering terlalu lama menunggu untuk memastikan kemenangan. Hal ini disebut sebagai harga yang harus dibayar dalam masa transisi dari era Simone Inzaghi menuju era baru di bawah Cifu. Jejak peninggalan Inzaghi masih terlihat jelas, gol pertama lahir dari umpan silang Bastoni, serta pergantian cepat pemain yang mendapat kartu kuning seperti Carlos Augusto dan Barella. Tapi sesuatu yang baru mulai terlihat, pressing yang lebih agresif dan permainan yang lebih vertikal. Gazzetta menutup analisanya dengan peringatan, Inter harus terus menang. 2 pertandingan berikutnya, melawan Slavia Praha di Liga Champions dan Cremonese di Serie A, jadi ujian penting untuk menambah kepercayaan diri sekaligus benar-benar menutup lembaran masa lalu. Penantian panjang akhirnya berakhir. Waktu Pio Esposito resmi dimulai. Begitulah Gazzetta dello Sport membuka komentarnya setelah malam magis di Unipol Domus. Dengan gol perdananya di Serie A, Pio Esposito merayakan momen yang terasa seperti pesta keluarga. Obsesi untuk mencari gol pertama sudah tuntas, tulis mereka. Tutup botol sudah terlepas, dan sisa perjalanan seharusnya akan lebih mudah. Gazzetta memprediksi ini adalah awal dari sebuah era baru, yaitu era Pio Esposito. Bukan hanya kabar gembira untuk Inter, yang menemukan permata dari akademinya sendiri, tetapi juga untuk sepak bola Italia yang haus akan ikon baru di tim nasional. Momen ini terasa seperti dongeng, terjadi di depan mata sang kakak, Sebastiano, yang ikut hadir walau mengenakan warna berbeda, dan disaksikan oleh kedua orang tua serta sang adik dari tribun. Setelah penantian panjang, Pio kini resmi mencatatkan namanya di papan skor. Gol-gol berikutnya seharusnya akan mengalir lebih alami, lanjut Gazzetta. Dan di pinggir lapangan ada sosok ayah sekaligus pelatih, Christian Cifu, yang dulu memakaikan ban kapten kepada Pio di tim Primavera, meski ia bermain di bawah umur. Pio menjawab dengan hat-trick kala itu. Dan yang lebih luar biasa, itu juga terjadi di Cagliari. Sulit percaya ini hanya kebetulan, seolah ada takdir yang memimpin perjalanan Pio Esposito. Lautaro Martinez, si Toro dari Bahia Blanca, kembali menegaskan statusnya sebagai legenda hidup Inter. Di Cagliari, Kapten Inter itu menunjukkan satu lagi anugerah yang dimilikinya secara alami, keunikan dan ketajaman di momen-momen penting. Dengan golnya ke gawang Cagliari, Lautaro resmi menjadi pencetak gol terbanyak kelima Inter sepanjang sejarah Serie A, mengoleksi 117 gol dan melampaui legenda besar Sandro Mazzola. Sebuah catatan bersejarah yang dicapai di kota yang seolah memang dihukum oleh si Toro, 12 gol dalam 12 pertandingan melawan Cagliari. Gazzetta dello Sport mengingatkan, awal musim ini Lautaro hanya mencetak gol di laga perdana melawan Torino. Setelah itu ia sempat tampil lebih redup dibanding duetnya, Marcus Thuram yang sudah mengoleksi 5 gol. Namun momen di Unipol Domus menjadi sinyal kebangkitan. Bahkan setelah Thuram ditarik keluar, Lautaro hampir menggandakan keunggulan dengan sundulan yang nyaris berbuah gol kedua. Kini, kata Gazzetta, Lautaro hanya perlu mengatur ulang bidikan dan menaikkan ambisinya. Kontraknya sudah dikunci hingga 2029, dan target berikutnya adalah mengejar puncak daftar top skor Inter di Serie A, sang legendaris Giuseppe Meazza dengan 197 gol. Apakah Lautaro siap menulis sejarah baru dan menjadi top skor abadi Nerazzurri? Waktunya masih panjang, dan malam di Cagliari bisa jadi awal dari perburuan rekor tersebut. Mengejar Napoli memang bukan pekerjaan mudah, tapi Inter Milan membuktikan diri. Pasukan Christian Cifu tampil solid, mendominasi jalannya pertandingan, dan membawa pulang kemenangan kedua beruntun di Serie A sekaligus menjaga ambisi mereka di papan atas klasemen. Sejak menit awal, Inter langsung menguasai permainan. Carlos Augusto dipasang khusus untuk meredam serangan di sisi kiri. Calhanoglu mengatur ritme permainan dari posisi gelandang bertahan, sementara Mkhitaryan mendukung duet maut Lautaro Thuram di lini depan. Gol pembuka datang dari skema klasik ala Inter,
Barella mengirim umpan cerdas, Bastoni menusuk dari kiri, dan Lautaro Martinez menuntaskan dengan sundulan yang membawa Nerazzurri unggul 1-0. Di babak kedua, Cifu menarik keluar Carlos Augusto yang sudah mendapat kartu kuning dan memasukkan Di Marco. Kesempatan emas datang dari Calhanoglu yang membentur tiang gawang dan Thuram yang digagalkan oleh penyelamatan luar biasa Caprile. Cagliari sempat bangkit lewat perubahan taktik Pisacane, memaksa Barella menerima kartu kuning. Tapi Cifu merespons dengan memasukkan Pio Esposito dan Fratesi. Keputusan yang tepat, Pio sukses mencetak gol kedua yang menegaskan kemenangan Inter. Bahkan Mkhitaryan nyaris menambah keunggulan menjadi 3-0 di penghujung laga. Dengan hasil ini, Inter meraih kemenangan ke-1600 sepanjang sejarah Serie A, menjadi tim kedua setelah Juventus yang mencapai pencapaian bersejarah ini. Rasa lapar itu sudah kembali. Begitulah tajuk Corriere dello Sport saat membahas wajah baru Inter Milan di bawah Christian Cifu. Inter yang dulu, tim yang 2 kali mencapai final Liga Champions dalam 3 tahun, yang memenangkan 1 Scudetto dan hampir merebut 2 lagi, kini menemukan kembali mentalitas juaranya. Cifu disebut sedang memimpin revolusi senyap, tanpa banyak bicara, tapi dengan kerja keras dan ketegasan. Kekalahan pahit di Munich dan perpisahan mendadak dengan Simone Inzaghi menjadi titik balik. Cifu datang untuk menanamkan keyakinan pada para pemain, bahwa mereka masih punya kualitas untuk tetap berada di puncak. Corriere menyoroti momen penting, yaitu kembalinya gol Lautaro Martinez, hanya beberapa hari setelah Cifu secara terbuka membela kaptennya dari kritik sebagian supporter. Itu adalah foto dari wajah baru Inter, tulis mereka. Sebuah simbol kebangkitan. Cifu digambarkan sebagai sosok yang tidak suka berkoar, tapi tahu cara membuat perubahan. Tidak ada konferensi pers penuh teori, hanya keputusan yang berbicara di lapangan, rotasi cerdas, pergantian tepat waktu, dan keberanian memberi ruang pada pemain muda. Bagi Corriere, target Cifu jelas, yaitu meremajakan tim secara bertahap, membuatnya terasa alami, sambil tetap kompetitif di masa kini dan membangun masa depan. Inter sedang bergerak, dan jika ini awal dari revolusi senyap, maka Nerazzurri siap kembali menaklukkan Serie A dan Eropa. Takdir dan sejarah kembali bertemu di Sardegna. Begitu Gazzetta dello Sport menggambarkan malam magis di Unipol Domus, di mana Pio Esposito mencetak gol perdananya di Serie A dan menghadirkan kemenangan ketiga beruntun bagi Inter Milan. Cerita ini terasa seperti dongeng. Christian Cifu pertama kali mempercayakan ban kapten kepada Pio di Cagliari, pada 15 Februari 2023, ketika Pio masih berusia 17 tahun dan langsung mencetak hat-trick pada debutnya sebagai kapten Primavera. Hari itu, Cifu menepuk bahu Pio dengan penuh kebapakan. Hampir 3 tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka lagi di tempat yang sama, kali ini di level tertinggi. Gol Pio di Sardegna menjadi penentu kemenangan Inter atas Cagliari, sekaligus modal berharga menuju laga penting kontra Slavia Praha. Cifu tersenyum puas, tetapi tetap tenang. Di lini depan saya punya banyak pilihan, ujarnya, sambil memuji Pio yang kini mulai menjadi bagian penting dalam skuad. Sang pelatih tetap menegaskan bahwa masih ada yang harus diperbaiki untuk menjaga performa tim. Catatan positif lainnya, yaitu dalam 3 laga terakhir, Inter hanya kebobolan 1 gol, bahkan ketika melakukan rotasi kiper. Bukti bahwa Nerazzurri semakin solid dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah Michael Oliver memimpin laga Ajax versus Inter, kini giliran wasit Inggris lainnya yang akan memimpin laga Nerazzurri di Eropa. UEFA resmi menunjuk Chris Kavanagh sebagai wasit untuk pertandingan Inter melawan Slavia Praha, laga kedua fase grup Liga Champions 2025-2026 yang akan digelar Selasa malam di Stadion Giuseppe Meazza, dengan kick-off pukul 21 waktu setempat. Kavanagh akan dibantu oleh 2 asisten dari Inggris, Dan Cook dan Ian Husin, sementara Robert Jones bertugas sebagai wasit cadangan atau fourth official. Di ruang VAR, UEFA mempercayakan tugas kepada Jared Gillett dan Thiago Martins untuk memantau jalannya laga. Drama kepemilikan Inter dan Milan akhirnya mendapat kejelasan. Dalam beberapa jam terakhir, Dewan Kota Milan sempat meragukan siapa pemilik sah kedua klub tersebut. Namun, baik Inter maupun Milan telah menyerahkan dokumen resmi ke Palazzo Marino, memastikan semuanya transparan dalam proses dosier San Siro. Berdasarkan laporan Calcio e Finanza, Inter mengirim 2 komunikasi resmi. Dalam dokumen tertanggal 17 Juli 2025, dijelaskan bahwa Oaktree Capital Management bertindak sebagai manajer investasi,
sementara keputusan strategis diambil sepenuhnya oleh OCM tanpa campur tangan investor individu. Komunikasi kedua, tertanggal 23 September 2025, menegaskan kembali data yang sebelumnya disampaikan ke FIGC pada 22 Mei 2024, saat Oaktree resmi mengambil alih Inter. Di situ disebutkan 3 nama sebagai Ultimate Beneficial Owners, Bruce Akarsh, Howard S. Marks, dan Sheldon M. Stone, para petinggi Oaktree. Semua data ini juga sesuai dengan dokumen yang diserahkan ke SEC, lembaga pengawas di Amerika Serikat. Dengan ini, Inter berharap polemik kepemilikan bisa diredam, dan fokus beralih kembali ke proyek stadion baru San Siro serta target besar di lapangan. Besok menjadi hari penting, bukan hanya bagi Inter dan Milan, tapi juga bagi seluruh kota Milano. Itulah seruan yang disampaikan BP Marotta lewat kolomnya di Il Sole 24 Ore, menjelang sidang Dewan Kota yang akan memutuskan nasib Stadion Meazza dan area San Siro. Marotta menegaskan, perdebatan yang terjadi beberapa pekan terakhir justru membuka mata semua pihak bahwa San Siro saat ini sudah tak lagi mampu memenuhi kebutuhan sepak bola modern. Banyak layanan penting yang sudah ketinggalan zaman, tidak sebanding dengan nama besar kota Milano dan 2 klub yang diwakilinya. Dirinya pun mengajak para politisi Milano untuk memanfaatkan kesempatan langka ini. 2 klub siap berinvestasi, pemilik pun mendukung penuh pembangunan stadion baru sekaligus penataan ulang kawasan San Siro. Bahkan, keterlibatan arsitek-arsitek ternama menjadi bukti nyata keseriusan proyek ini. Besok, seluruh mata akan tertuju pada Dewan Kota, menunggu keputusan bersejarah yang akan menentukan masa depan rumah sepak bola di Milano.